Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat-sobat netizen, sobat-sobat petani di seluruh Nusantara. Hari ini kita akan membuat jadam sulfur ya. Kalau kemarin kita membuat jadang wet agent, sekarang kita akan mencoba membuat jadam sulfur ya. Dimana jadam sulfur ini adalah pasangan yang sangat tepat sekali jika dikombinasikan dengan JWA. Bahkan mungkin harus ya, si pembuatnya sendiri juga mengharuskan kita ketika mengaplikasikan jadam sulfur itu harus berbarengan dengan jadam wet agent, sehingga terjadi kolaborasi yang sangat serasi ya. Nah, sebelum kita membuat jadam sulfur, kita akan membahas dulu apa itu jadam sulfur dan manfaatnya apa sih buat tanaman gitu ya. Jadi kebetulan jadam sulfur ini memang termasuk kategori bahan kimia yang memiliki toleransi organik ya. Artinya dari sisi organik bahan kimia ini masuk dalam kategori ditoleransi sehingga tidak membahayakan lingkungan dan tanaman ya. Jadam sulfur atau belerang sangat efektif mengatasi penyakit tanaman ya, serta tidak akan menyebabkan resistensi hama terhadap larutan jika digunakan berulang-ulang. Kita tahu ya, kalau misalkan kita menggunakan pestisida sintetik itu biasanya hama itu mengalami resistensi atau kebal ya. Kalau JS ini uniknya menurut sang pembuat itu tidak akan menimbulkan resistensi. Jadi sekalipun kita menggunakan bahan ini secara berulang-ulang, hama tetap akan kabur ya, insya Allah. Dalam sulfur yang terkandung dalam jadam sulfur memiliki efek pembasmi kuman yang sangat baik, sehingga digunakan dalam pertanian selama berabad-abad. Jadi jadam sulfur ini sebetulnya bukan barang baru, karena petani zaman dulu juga banyak yang menggunakan sulfur ini untuk membasmi penyakit-penyakit tanaman ya. Jadam sulfur sangat efektif mengatasi penyakit tanaman kapang tepung, kapang bulai, dan jamur ya. Juga bisa mengatasi bercak hitam dan antraknosa ya. Bagi teman-teman yang menanam cabai mungkin sudah kenal yang namanya antraknosa atau tanaman lain ya. Itu sangat-sangat menyebalkan sekali. Insya Allah dengan JS ini antraknosa bisa kabur ya. Nah, untuk meningkatkan kekuatan jadam sulfur akan lebih powerful jika dicampurkan dengan jadam wet agent ya. Kemarin kita sudah membuat larutannya ya, JWA ini. Sebaiknya teman-teman juga sebelum membuat JS ini harus membuat JWA terlebih dahulu. Sehingga ketika aplikasi kita tidak perlu lagi menyiapkan JWA karena sudah kita buat sebelumnya ya. Jadam sulfur juga dapat digunakan pada semua jenis tanaman dan tidak akan kadaluarsa. Ingat ya, selama penyimpanannya baik di tempat yang sejuk, insya Allah ini akan baik-baik saja. Dan jadam sulfur juga merupakan nutrisi di samping sebagai pestisida nabati. Jadam sulfur juga bisa menjadi nutrisi sekaligus bagi tanaman dan membantu meningkatkan kandungan gula dan warna pada buah ya. Silahkan buktikan sendiri ya. Lalu bagaimana kalau jadam sulfur ini sudah jadi, dosis penggunaannya berapa dan bagaimana caranya ya. Aplikasikan yang pertama yaitu aplikasikan jadam sulfur ini bersamaan dengan jadam wet agent atau JWA dan harus di pagi hari. Ingat, di pagi hari ya. Hindari aplikasi di siang hari saat matahari terik karena akan menyebabkan penguapan yang cepat. Nah, inilah makanya larutan ini
memiliki toleransi yang tinggi terhadap lingkungan karena dia cepat menguap ya dan tidak mencemari lingkungan. Ya, sekali lagi ingat, aplikasikan ini di pagi hari ya dan menggunakan air lunak. Air lunak itu yang kadar mineralnya rendah atau kalau diukur ppm-nya di bawah 20 lah, di bawah 10. Ini saya menggunakan air AC. Air AC itu kalau kita ukur menggunakan TDS dia di angka 10 ppm ya. Jadi sangat kecil sekali. Atau bisa menggunakan air hujan yang sudah turun selama 30 menit ya. Jadi kalau air hujan sudah 30 menit turun, ditampung airnya dan gunakan untuk membuat campuran ini atau menyemprot ketika campuran ini sudah jadi ya. Berapa dosisnya? Dosis dalam penggunaan jadam sulfur ini karena dia akan disandingkan dengan JWA, maka gunakan JWA sebanyak 10 ml per liter air lunak dan jadam sulfur gunakan 4 ml per liter air lunak. Kalau per tank berapa Pak? Ya tinggal dikalikan saja. Kan 1 liternya JWA 10 mili berarti kalau 1 tank sekitar 16 liter ya. Berarti dikali 16, 160 ml. Kalau JWA-nya kali 4 kali 16 saja. Dan dosis ini bisa teman-teman tingkatkan apabila kondisi hama tidak ada perubahan ya. Tapi jangan terlalu tinggi juga ya. Selanjutnya yaitu kita akan pada proses pembuatan ya. Yang pertama sekali ketika membuat larutan ini gunakan APD ya, alat pelindung diri. Nah, ini kita menggunakan sarung tangan dan masker ya. Karena ini akan dicampurkan dengan NaOH atau sodium hidroksida yang akan panas sekali ya. Jadi siapkan APD teman-teman ya. Kedua, siapkan juga ember yang tahan panas ya. Siapkan ember tahan panas. Itu tolong dikeluarkan Mas, isinya kosongkan ya. Terus yang pertama bahan-bahannya apa saja? Siapkan belerang sulfur 99,9% ya. Yang 80% dan 90% gimana? Tidak akan cocok ya. Menurut pembuat pupuk ini dari Korea itu mengatakan kalau kadar sulfurnya hanya 80-90% itu tidak akan cocok karena terlalu banyak residu. Jadi gunakan sulfur yang 99,9% ya. Oh ya, sebelum pembuatan karena saya akan membuat larutan sebanyak 5 liter itu maka saya menggunakan sulfur ini sebanyak 1,25 kg ya. Siapkan untuk larutan JS sebanyak 5 liter, siapkan 1,25 kg sulfur, belerang sulfur yang kemurniannya 99,9%. Oke. Yang kedua, bahan yang kedua yaitu NaOH. Ya, NaOH itu bisa kita sebut juga sebagai sodium hidroksida ya. Ini sebagai pemanasnya. Terus yang ketiga, siapkan air lunak pertama sebanyak 2,5 liter. Siapkan air lunak. Tadi saya sudah jelaskan air lunak itu apa ya. Jadi jangan bertanya lagi. Kemudian siapkan juga air lunak yang kedua sebanyak 1,6 liter. Nah, kalau keempat bahan ini sudah siap, maka langkah pertama adalah kita masukkan dulu belerang sulfurnya ke dalam ember. Oke. Kita masukkan semuanya. Hati-hati ya.
Kemudian yang kedua, masukkan 1 kg NaOH. Ya, kita buka. Ini NaOH ini berbentuk seperti kerikil-kerikil gitu ya. Ini nanti akan panas kalau sudah dicampur dengan air. Masukkan NaOH sebanyak 1 kg untuk larutan sebanyak 5 liter. Ini karena kita akan membuat 5 liter, maka cukup segini saja takarannya. Nanti bagi teman-teman yang ingin membuat banyak, itu nanti saya akan lampirkan tabel ya. Tabel berapa komposisi yang harus dibuat dari bahan-bahan yang ada ini. Ada ini. Oke. Oke, dipecah-pecah dulu Mas, pakai itu Mas. Supaya ini karena menggumpal ya. Oke, nggak apa-apa udah. Yang ketiga, masukkan air lunak pertama sebanyak 2,5 liter. Dan ketika memasukkan air ini harus langsung ya, tidak boleh terpotong-potong. Dekat, Mas. Langsung. Oke, ini akan berasap, diaduk-aduk Mas. Lalu kita aduk-aduk ya. Kita aduk-aduk bahan ini sampai homogen ya. Oke, kita tunggu ya. Saya skip dulu videonya sampai dia betul-betul larut. Nanti akan kita lanjut lagi. Nah, ini kita aduk terus sampai betul-betul homogen. Perhatikan jangan sampai ada endapan ya. Dia harus betul-betul tercampur sempurna. Ini kurang lebih pengadukan sampai 20 menit ya. Ini panas saudara-saudara, kalau kita pegang sini. Wow. Embernya panas sekali. Ya itulah karena CS ini memegang prinsip pertanian yang murah. Jadi kita tidak menggunakan pemanas yang lain. Kita menggunakan NaOH ya. Dia terus sampai 20 menit ke depan dia akan membakar dan melarutkan sulfur. Dan perlu diketahui bahwa sulfur ini sangat sulit sekali dilarutkan ya. Nah, salah satu solusi paling mudah adalah menggunakan NaOH. Lihat ada perubahan warna ya. Jadi agak kecoklatan. Ya, kita aduk terus sampai betul-betul homogen. Betul-betul merata. Saudara-saudara, ini kalau dicampurkan dengan H2O2 atau hidrogen peroksida ini akan meledak saudara-saudara. Jadi jangan coba-coba mencampurkan cadam sulfur ini dengan H2O2, bisa meledak. Itu pinggir-pinggirnya Pak. Terus ada perubahan warna ya. Pantesan antraknosa mati ya. Ini sulfur ini buat kalau sampean mandi di pegunungan tuh ya, yang punya penyakit kulit, budug, gudigan, kalau pakai sulfur insya Allah sembuh. Ya, coba aja kalau nggak percaya. Ada yang budugan di sini? Biasanya yang budugan itu yang mandinya bareng-bareng ya, suka kena budugan. Mandi aja di air belerang, insya Allah sembuh. Ya itu mulai lihat
sulfurnya sudah belerang, sulfurnya sudah mulai melarut ya. Jangan sampai terlihat ada endapan ya di bawah. Terus diaduk, yang sabar ya, yang sabar mengaduknya kurang lebih 20 menit. Oke, setelah 20 menit pengadukan, kita masukkan air lunak yang kedua sebanyak 1,6 liter ya. Kita masukkan dulu. Dan kita aduk lagi ya. Kita aduk lagi. Setelah kita mengaduk beberapa menit, kita akan tutup ya ember ini dan biarkan mengendap selama 24 jam ya. Setelah 24 jam baru nanti teman-teman tinggal memindahkan cairan ini ke dalam wadah plastik yang tebal ya. Oke, kira-kira seperti itu cara pembuatan jadam sulfur. Terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.